Podcast Network Asia. Banyak ketidakpuasan dalam hidup terjadi karena kita tidak meminta apa yang kita inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Aladdin Factor karya Jack Canfield. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara meminta apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin bahagia, menjalani hubungan percintaan yang mesra, karir yang terus meningkat? Semua hal ini bisa kamu dapatkan apabila kamu tahu cara bagaimana memintanya. Sama seperti kisah Aladdin dan lampu ajaib, Aladdin tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya apabila dia tidak memintanya. Mungkin saja banyak keinginan kamu dalam hidup tidak tercapai karena kamu tidak memintanya. Kita takut dipandang lemah oleh orang lain, kita takut dianggap tidak kompeten, dan sebagainya. Padahal kenyataan justru sebaliknya. Ketika kita meminta bantuan orang lain, orang tersebut mungkin saja akan berkata iya dan membantu. Ini yang disebut sebagai The Aladdin Factor. Bagaimana kita belajar meminta sesuatu dan pada akhirnya mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kehebatan dari meminta. Sebelum belajar bagaimana cara meminta, Jack menjalani hidup dengan penuh kekesalan. Dia berusaha untuk tidak mengganggu orang lain dan menerima situasi yang tidak diinginkan, walaupun dalam hatinya kesal. Misalnya begini. Di awal pernikahannya, Jack dan istrinya sering berlibur di sebuah pondok dekat sebuah danau yang indah. Karena lokasinya berada di lereng bukit, maka mereka harus menuruni tangga yang banyak untuk pergi ke dapur. Mereka juga berusaha untuk membeli persediaan makanan dalam jumlah banyak agar tidak perlu bolak-balik. Jack dalam hati kesal atas situasi tersebut. Dia harus bolak-balik menuruni tangga berkali-kali untuk membawa hampir 10 kantong belanjaan. Jack iri karena pekerjaan istrinya terlihat lebih mudah, yaitu hanya mengeluarkan belanjaan dari kantongnya. Walaupun begitu, kekesalan ini disimpan di dalam hati dan tidak pernah disampaikan. Hingga suatu hari, pada sebuah konseling pernikahan, mereka diminta untuk menuliskan kekesalan apa saja yang mereka rasakan selama menikah. Jack pun menulis betapa kesal dirinya saat harus naik turun tangga membawa jumlah persediaan makanan yang banyak. Jawaban istrinya membuat dia kaget. Istrinya berkata, "Kenapa nggak bilang? Saya dengan senang hati akan bantu kamu untuk membawa belanjaan tersebut. Kamu hanya perlu memintanya." Hal yang terlihat sederhana, tapi tidak dilakukan oleh Jack. Betapa banyak dari kita menjalani hidup seperti Jack. Ketika butuh sesuatu, kita tidak berusaha memintanya. Kedua, kenapa sulit meminta bantuan? Ada 5 alasan kenapa kita tidak meminta apa yang kita inginkan. Pertama, ignorance. Banyak dari kita tidak tahu bagaimana cara meminta yang efektif. Kita tidak tahu caranya menemukan orang yang sekiranya bersedia membantu atau belajar memahami bahasa tubuh orang yang menolak. Analoginya begini, ketika kamu terbiasa mendapatkan sepotong roti untuk sarapan, kamu tidak tahu kalau kamu ternyata bisa meminta sepiring pasta. Kamu belum pernah melihat sepiring pasta. Kamu bahkan mungkin tidak tahu kalau itu ada. Jadi, meminta pasta sama sekali di luar bayanganmu. Namun ketika ada seorang yang meminta pasta, barulah kamu tahu kalau pasta itu ada dan kamu bisa memintanya untuk sarapan. Kedua, limiting and inaccurate beliefs. Artinya kita terbelenggu oleh pikiran negatif. Kita mungkin diajarkan kalau lebih baik memberi daripada menerima. Kalau emang dia sayang kamu, harusnya nggak perlu dong kamu kasih tahu apa yang kamu mau. Ini adalah pemikiran yang berbahaya. Banyak orang menjalani hubungan percintaan dengan pemikiran kalau pasangannya pasti tahu apa yang mereka inginkan. Kalau kamu pacaran dengan cenayang, mungkin hal ini bisa terjadi. Sayangnya, ketika kamu tidak memberitahu apa yang kamu suka dan tidak sukai, kamu akan kesulitan menjalani hubungan percintaan yang bahagia. Ketiga, fear atau rasa takut. Mungkin di masa lalu kita pernah meminta sesuatu tapi kita ditolak, dipermalukan, atau dianggap bodoh.
Hal ini membuat kita menjadi pasif dan berhenti meminta. Misalnya ketika kita di sekolah dan kita kesulitan memahami pelajaran. Saat guru berkata, ada yang mau bertanya, kebanyakan dari kita terdiam dan takut dianggap bodoh apabila tidak mengerti. Ketakutan inilah yang membuat kita berhenti meminta, padahal mungkin saja guru tersebut dengan senang hati akan mengulang pelajaran tersebut agar kamu semakin paham. Keempat, low self-esteem atau rendahnya percaya diri. Menurut sebuah penelitian, hanya 1 dari 3 orang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Sebagian besar dari kita merasa tidak layak untuk dicintai, merasakan kebahagiaan, atau menjalani hidup yang kita inginkan. Misalnya begini, ketika kamu diminta untuk memberikan penilaian pada dirimu sendiri dari angka 1 sampai 10 atas kinerjamu selama setahun, angka berapa yang kamu berikan? Apakah kamu berikan angka yang tinggi, rata-rata, atau malah rendah? Jika kamu saja memberikan nilai rendah pada dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa berharap orang lain bisa memberikan nilai yang tinggi? Kelima, pride atau kesombongan. Jika sebelumnya kita takut meminta karena takut ditolak atau malah minder, tapi di sisi lain, ada juga orang yang tidak meminta bantuan karena terlalu sombong. Mereka merasa dirinya adalah orang yang hebat dan tidak butuh bantuan orang lain. Betapa seringkali kita merasa sombong, misalnya merasa kalau kita tidak butuh nasihat dan merasa paling tahu, tapi ujung-ujungnya malah salah. Sederhananya begini, ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, kita ibaratnya mengakui kalau kita tidak tahu atau tidak mampu dalam sebuah hal. Nah, perasaan ini kadang sulit diterima oleh seseorang yang terlalu arogan. Masalah kesombongan ini mungkin seringkali dialami oleh para pria. Maklum saja sejak kecil, mereka sudah diajari harus menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, karena nantinya akan menjadi kepala keluarga. Butuh sebuah kerendahan hati untuk bisa mengakui apa yang tidak bisa kita lakukan dan berusaha meminta bantuan. Ketiga, belajar cara meminta. Bagaimana cara meminta yang efektif? Coba kondisikan pikiranmu kalau saat kamu meminta, kamu pasti mendapatkannya. Walaupun tentu saja, tidak mungkin 100% permintaan kamu ke orang lain akan dipenuhi. Namun pola pikir ini akan mempengaruhi segalanya, mulai dari postur tubuh, kontak mata, nada suara, dan pemilihan katanya. Semua ini pada akhirnya akan membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tips lain adalah minta sesuatu kepada orang yang bisa membantu kamu. Analoginya seperti ini. Jangan meminta baju dari seorang pria yang telanjang. Sebelum kamu minta sesuatu kepada orang lain, coba nilai dulu apakah orang ini bisa memenuhi permintaanmu atau tidak. Misalnya begini, ketika kamu ingin menawarkan sebuah proposal bisnis, tanyakan dulu apakah dia berada di departemen yang tepat untuk membicarakan hal tersebut atau tidak. Karena tentu saja percuma ketika kamu sudah berbicara panjang lebar, ternyata dia bukan orang yang tepat. Ketika seseorang tidak memenuhi permintaanmu, ada banyak faktor yang pengaruhinya. Mungkin saja memang dia tidak ingin membantu. Mereka tidak cukup keahlian untuk membantumu, dan sebagainya. Yang paling penting, cobalah belajar untuk meminta apa yang kamu inginkan. Jangan tunggu waktu terbaik atau situasi terbaik. Kamu tidak akan menemukan waktu yang sempurna. Cobalah belajar dengan perlahan, hingga akhirnya kamu makin mahir dalam meminta, dan pada akhirnya mendapat apa yang kamu inginkan. Keahlian untuk meminta sama pentingnya dengan keahlian untuk memberi. Mungkin saja, banyak keinginan kamu dalam hidup tidak tercapai karena kamu tidak memintanya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.